menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini dengan terangkat, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ayat terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam sikap doa Bapak Ibu, Bapak dan Teman, kami serahkan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, dan tibalah saatnya kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja samalah dengan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan menyatakan kuasa-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Beberapa saat yang lalu sebelum COVID, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di satu negara, yaitu negara Tiongkok, China. Nah, saudaraku, saya hampir 1 tahun berada di sana. Suatu saat menjelang mau tidur saudara, saya berbicara dengan teman sekamar saya yang orang asli sana dari Shenzhen. Dan saya minta dia tolong untuk memberikan saya sesuatu, membelikan sesuatu melalui online. Akhirnya saudara-saudaraku, apa permintaan saya, barang apa yang saya maksud, lalu dibelikan saudara. Nah, saya akan tunjukkan barang itu buat saudara hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya membeli ini saudara. Apa ini saudara? Syupan atau peti mati. Saudaraku, ketika kita mendengar peti mati mungkin kita takut, trauma ya. Tapi percayalah, suatu hari kita akan mati kok. Ya toh? Siapa yang mau hidup di dunia ini selamanya? Nggak ada ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagi orang China, ketika mereka menyebut peti mati dalam bahasa Mandarinnya itu Quan Chai. Kuancai ya, nggak usah dihafal dah ya. Pokoknya saya beritahu artinya peti mati itu ya. Tapi saudara-saudaraku, mereka selalu menulis di peti mati itu satu kalimat, yaitu mereka menulis kalimat Seng Kuang Fa Cai. Seng Kuang Fa Cai ya, ada ya Seng Kuang Fa Cai ya. Nah, Seng Kuang Fa Cai. Nah, Seng Kuang Fa Cai itu artinya win promotion and get rich. Be out for power and money. Artinya apa saudara? Artinya naik kedudukan, sengkuang, naik jabatan saudara. Nah, siapa yang tidak suka naik jabatan? Semua suka naik jabatan. Masa jadi kuli terus? Kan tidak begitu ya. Masa begitu-begitu saja? Kita rindu supaya suatu saat nanti posisi kita, jabatan kita itu naik. Nah, saudara-saudaraku, kalau sudah jabatan naik, posisi naik,
otomatis apa? Uangnya tambah. Fatcai. Cuannya banyak. Nah, itu namanya fatcai. Sengkuang fatcai. Nah, saudaraku, saya kira falsafah ini baik sekali. Dan saya sengaja untuk sampaikan kepada kita supaya kita mengerti bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian adalah posisi kita naik. Jabatan kita naik, saudara. Bukan lagi tinggal di muka bumi ini, tapi berada di surga. Amin. Nah, inilah kekristenan. Hui Tianjia, itu artinya pulang ke rumah Bapa di surga. Karena kita memang berasal dari sana. Nah, saudara-saudaraku, ketika saya buka paket ini, saudara, hati saya tak diduk, saudara. Wah, ini saya beli peti mati ini. Biasanya kalau orang yang mau mati nggak mungkin beli peti mati dibelikan orang lain. Kan begitu. Tapi saya beli peti mati. Nah, ini miniatur ya. Bukan peti mati sungguhan. Saya beli beberapa peti. Ada adiknya ini. Dia punya adik. Adiknya ada lagi. Ada 4 jenis ya. Sampai yang bentuknya kayak korek api saya punya. Yang besar saya tidak mau. Yang besar sekali itu maksud saya ya. Saya belum mau dah. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi ya. Bapak ibu saudara-saudaraku, ketika saya buka, saya terkejut. Saya beli sengkuang fatcai, kuancai, peti mati. Ternyata ada barang yang saya tidak beli, itu ada di dalam paket itu. Nah, kalau kita beli barang, lalu kita tidak beli, lalu dikirim, kita kan senang. Haleluya ya. Tuhan berkehendak, ini rencana Tuhan. Ya, kita seperti itu berpikirnya. Saudara-saudaraku, barang apa yang saya dapatkan selain saya beli kuancai ini, sengkuang fatcai ini? Nah, saya tunjukkan barang ini buat saudara. Yaitu saya mendapatkan sumpit. Loh, saya beli kuancai, sengkuang fatcai, kok dapat sumpit? Saya nggak beli kok. Saya mau kembalikan, saya bingung. Temanku sudah pergi kerja. Orang saya mau kembalikan gimana Mandarin saya? Ya, ketemu orang mendadak baru bisa ngomong. Kalau gitu susah ngomongnya. Akhirnya saya berpikir selama beberapa minggu. Kenapa ya? Ada sumpit ya. Masa Mandarinnya sumpit itu adalah apa? Susah bacanya ya. Saya bacakan. Kuaizi. Nah, kuaizi. Nah, saudara-saudaraku, sumpit ini kita pakai untuk apa? Untuk jia. Makan mie paling cepat. Kalau saya makan bubur pakai sumpit juga cepat. Biar cepat sekali walaupun panas-panas. Saya lihat di sini, saudara. Nah, sumpit ini penting ya. Kadang-kadang makan di restoran ada musuh datang, tinggal senjata sumpit aja. Nah, saudara-saudaraku, kuaizi. Kenapa? Kuaizi, ternyata saya menemukan ada falsafahnya itu. Saya keliling-keliling di Guangzhou waktu itu, ke toko-toko, nah ketemu, puji Tuhan. Saya sudah berdoa, ternyata di suatu toko di Guangzhou, itu jual sumpit. Dan sumpit yang dijual itu bukan untuk restoran, untuk dibuat untuk makan, tapi dipajang menjadi souvenir. Saya tanya kepada penjual, ya tentu dalam bahasa Mandarin, saya mau sebut, Anda juga tidak mengerti kok. Saya tanya, kenapa sumpit ini artinya apa? Ya, Shensen, kuaizi, semua isu, saya bilang ya. Lalu saudara-saudaraku dia jelaskan, oh ternyata saya dapat ilham, dapat inspirasi, dan saya kaitkan dengan sengkuang fatcai itu. Ternyata saudara-saudaraku sumpit yang dijual di sana, yang dia variasi sedemikian rupa, dibungkus sedemikian rupa, itu dibeli untuk diberikan kepada mempelai, mantan yang sedang menikah. Oh ternyata dia ngomong ini maksudnya apa? Kalau diberikan kepada orang yang lagi menikah, supaya mereka itu cepat punya anak. Doanya begitu. Ternyata kuaizi itu punya kepanjangan kuai kuai seng haizi. Apa artinya kuai kuai seng haizi? Ada yang mengerti? Kalau mengerti tak kasih iPad gua hari ini ya. Tapi saya kasih tahu. Nah ya, santai saja ya. Kuai kuai seng haizi artinya cepat-cepat punya anak. Iya. Cepat-cepat punya anak itu artinya kuaizi. Kuai seng haizi. Tadi kuancai, sengkuang fatcai. Ini kuaizi, kuai seng haizi. Lalu apa hubungannya sengkuang fatcai dengan kuai seng haizi? Nah, hubungannya saya kaitkan. Falsafahnya saya pelajari di Tiongkok waktu itu. Nah, kalau mau ikut saya ke Tiongkok, oke, Anda belikan tiket, konsumsi, akomodasi Anda keluar semua.
Nah, ternyata saudara-saudaraku, kalau kita beli konsai, artinya apa? Ada yang pergi toh, ada yang caw, ada yang pulang, ada yang huijianjia, ada yang pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, itu pergi. Nah, sumpit itu kuai-kuai senghaizi, artinya cepat-cepat punya anak. Ada yang datang, ada yang lahir. Jadi falsafahnya adalah ada yang pergi, ada yang datang, ada yang ci, ada yang lai. Ya ci lai ci, terserahlah. Pokoknya maksudnya ditangkap dulu ya. Ada yang pergi, ada yang pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah siklus kehidupan manusia. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang lahir, ada yang mati. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa suatu hari nanti kita mati naik ke surga? Nah, ini pertanyaan harus dijawab selama kita masih ada di dalam dunia ini. Jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Nah, kemanakah kita mati nanti? Nah, saya percaya Anda sudah berpikir bahwa Anda mengatakan bahwa Anda akan huijianjia ke rumah Bapa di surga. Pulang ke rumah Bapa di surga. Ketemu siapa? Ketemu Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Nah, dasarnya apa? Kita berani mengatakan nanti kalau aku mati pasti naik surga. Dasarnya apa? Nah, hari ini kita akan merenungkan, yaitu dasarnya adalah kasih Allah. Nah, kita buka Alkitab. Yohanes 3 ayat ke-16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, saya akan bacakan Alkitab ini buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudaraku, yang menarik di sini semua ayat tentunya, tapi fokus kita adalah di ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat beberapa pendapat tokoh-tokoh Kristen yang sangat berpengaruh di dalam dunia ini tentang Yohanes 3 ayat ke-16 ini, saudara. Nah, saudara-saudaraku, ada seorang yang bernama Martin Luther. Saudara-saudaraku, dia adalah seorang reformator gereja di Jerman. Saudara-saudaraku, dia mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat ke-16 itu adalah inti dari Injil. Ayat ini mengatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi Martin Luther ngomong ini inti dari Injil. Lalu tokoh yang kedua adalah John Calvin. Saudara-saudaraku, John Calvin seorang teolog dan reformator gereja Swiss. Dia mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah doktrin keselamatan dalam satu kalimat. Ayat ini mengatakan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman kita kepada Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jangan cari ke tempat lain, carilah di dalam Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Nah, ini menurut John Calvin, saudara. Lalu ada lagi yang namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon seorang pengkhotbah yang sangat terkenal di Inggris. Dia mengatakan bahwa Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah Injil atau ayat yang paling indah dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan kasih Allah yang tak terbatas, tak ada syaratnya. Nah, ini Charles Spurgeon.
Nah, satu lagi saudara, Billy Graham. Salah satu dia ada seorang penginjil yang sangat hebat yang berada dari Amerika. Dia mengatakan Yohanes 3:16 adalah pernyataan kasih Allah yang begitu power, yang begitu kuat. Dan ayat ini menekankan bahwa Allah mengasihi orang yang berdosa. Nah, saudara-saudaraku, selain itu juga saudara, ada orang berpendapat bahwa Injil Yohanes pasal 3 ke 16 sering disebut sebagai Injil dalam bentuk mini. Dalam ayat ini terkandung kebenaran Injil yang saudara-saudaraku yang ada di seluruh narasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar teks ini saja, ayat ini saja bersama-sama. Dan saya berdoa supaya kita semua hafal nas ini. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, mari kita lihat ada fakta-fakta penting dari ayat ini, saudara. Nah, minimal saudara yang akan kita renungkan hari ini ada 2 fakta. Nah, fakta yang pertama saudara-saudaraku adalah dikatakan bahwa kasih Allah itu sangat besar. Sangat besar. Sebesar apa saudara? Sebesar Anda berpikir itu besar. Ya. Sebesar apa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, kata besar dalam bahasa Yunaninya di sini menggunakan kata megas. Nah, saudara-saudaraku, megas itu artinya luar biasa. Megas itu artinya sangat. Nah, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat besar secara fisik maupun secara rohani. Nah, saudara-saudaraku, di dalam dunia ini kita bisa melihat sesuatu yang sangat besar. Mungkin suatu hari saudara atau besok atau lusa pergi nonton sepak bola. Di mana itu? Gelora Bung Tomo, saudara, ya. Saudara-saudaraku, saudara masuk sana, pasti saudara akan terkejut. Loh, kok besar? Itu muat 40.000 orang. Besar. Nah, saudara-saudaraku, Indonesia dipandang rendah oleh negara-negara yang ada, ya. Pada waktu pimpinan officer dari tim sepak bola luar negeri datang, dia awalnya meragukan, perjalanannya kok lewat sawah-sawah, ya, gitu ya. Loh, perjalanannya kok begitu, ya. Tetapi saudara-saudaraku, ketika dia masuk ke gelora itu, dia kaget, terkejut. Kok besar, ternyata Indonesia ini hebat. Saudara-saudaraku, ketika saudara masuk di sana juga, mungkin saudara suatu hari pergi ke JIS. JIS itu apa, ya? Jakarta International Stadium, ya. Mungkin saudara juga akan terkejut, begitu besar. Atau saudara pergi ke negara lain di dunia ini, ketika saudara sampai keluar dari MRT misalnya, keluar dari kereta api, saudara masuk ke satu kota, kok besar kotanya, gedung-gedungnya tinggi besar. Saudara-saudaraku, saya percaya Anda punya pikiran, bayangan sendiri tentang apa itu namanya besar. Nah, saudara-saudaraku, dalam konteks Yohanes 3 ayat ke-16, saudara-saudaraku, kata besar ini itu mengacu kepada kasih Allah. Saudara-saudaraku, kasih Allah itu begitu besar, sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Bayangkan saudara, satu-satunya anak tunggal. Ini hebatnya Tuhan kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang hebat. Bukan hanya hebat, tapi Dia menjamin hidup saudara. Dan tindakan kasih Allah yang luar biasa bukan karena kita berutang kepada Dia, enggak. Allah begitu mengasihi kita, dan kita ini tidak layak. Siapa saudara dan siapa saya, saudara? Hari ini saudara dipilih oleh Tuhan di antara sejumlah manusia yang ada di dalam dunia ini, dipilih untuk diselamatkan. Saudara, kasih Allah yang besar, kasih yang besar itu adalah kasih Allah. Dan kasih yang besar ini menggunakan kata agape. Nah, sering kita dengar kata ini, saudara. Saudara-saudaraku, ini adalah kasih. Kasih agape ada kasih yang tingkatannya yang tertinggi di antara kasih yang ada dalam dunia ini. Nah, bobot kasih agape ini memiliki pengertian kasih Allah yang universal, tanpa pamrih, tanpa syarat.
Allah mengasihi manusia. Dia mengasihi meskipun manusia itu elek, jelek, mencekno. Allah mengasihi. Walaupun nakal, kacau, tidak nurut, Allah mengasihi. Nah, ini namanya kasih Allah, ini namanya kasih agape. Kalau kita kan enggak, kalau kita mau mengasihi orang kan lihat dulu siapa yang kita kasihi. Kalau dia nurut, ganteng, cantik, wah kita mengasihi dia. Baik, kita mengasihi dia. Allah enggak demikian. Allah mengasihi semua, baik yang baik atau yang tidak baik. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat hal yang penting dari ciri-ciri kasih Allah itu apa? Saudara-saudaraku, yaitu yang pertama, ciri kasih Allah adalah ciri yang tanpa bersyarat atau unconditional. Nah, saudara-saudaraku, menerima keadaan yang dicintai apa adanya. Ini namanya kasih tanpa syarat. Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, pemilihan Allah itu berdasarkan kasihnya yang tidak bersyarat. Nah, ini namanya tak bersyarat. Ini ciri kasih Allah. Lalu berikutnya, saudara-saudaraku, ciri kasih Allah adalah tidak timbal balik, hanya memberi, tidak harap kembali. Ya, kita ingat satu lagu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. Kasih Allah seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak timbal balik. Aku mengasihi kamu, kamu harus mengasihi aku loh. Aku kasih kamu uang. Misalnya Cek Teo itu berapa ya? 1 juta. Wah, kita minta nanti kalau sudah kita kasih Cek Teo nanti dia cuannya banyak. Dia kayak aku no Teo. No Teo apa? 2 juta. Bukan kue Teo, no Teo. Kalau kue Teo cuman gobang ya 50.000 aja. Saban juga ada, 30.000 juga ada. Jadi ini kasih Allah. Ciri-ciri kasih Allah. Lalu berikutnya saudara, bersedia menerima kekurangan yang dia cintai. Kita ini banyak kekurangannya loh. Jangan menganggap diri hebat. Jangan menganggap diri tahu segala-galanya. Jangan menganggap diri pintar. Manusia itu adalah tempatnya, gudangnya, keterbatasan. Saudara-saudaraku di sini siapa yang nggak pernah lupa? Semua pernah lupa dong. Saya juga pernah lupa. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini terbatas. Banyak kekurangannya dan masih banyak lagi kalau mau disambung di khotbah. Bisa sampai jam 12 nggak pulang. Saudara-saudaraku, bersedia menerima kekurangan yang dicintai. Saya beritahu kita ini manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini banyak kekurangan. Nah, kita harus sadar, saudara. Kalau kita tidak sadar, tidak tahu diri dan kekurangan kita, ini orang ini nggak genah ya. Lalu saudara-saudaraku, berikutnya tidak posesif. Posesif tahu ya. Nah, kalau lagi pacaran, lihat pacarnya berada di mana, wah dia sudah posesif. Sama siapa, makan di mana, makan apa, lama-lama dia yang dimakan. Posesif, pengen tahu aja. Allah nggak posesif, saudara-saudaraku. Allah itu memberikan kebebasan bagi yang dia cintai. Allah tidak menguasai, tidak. Inilah saudara-saudara kasih Allah, ciri-ciri kasih Allah. Salah satu kalau kita bayangkan kalau Allah itu posesif, waduh susah ya. Allah kasih kebebasan, hari Minggu sore Anda mau ke gereja, nggak ke gereja, sudah. Anda tentukan sendiri keputusan itu. Anda mau memberikan persembahan atau tidak, terserah Anda. Tapi ingat, sebaik orang yang mengalami kasih Allah harus persembahan. Ya kan gitu ya. Ya, ini nggak ada pesan sponsor kok ya. Lalu ciri berikutnya adalah mudah mengampuni. Ini ciri kasih Allah. Kalau yang dicintai bersalah, orang yang memiliki kasih agape mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengampuni. Tapi saudara-saudaraku, kenyataannya, realitanya, banyak suami-suami, banyak istri-istri sulit untuk mengampuni suami atau istrinya. Istrinya tidak ada, saya tahu. Maksud saya tidak ngaku. Saudara-saudaraku, mengampuni ini pekerjaan hal yang sulit loh ya, amin, betul ya.
Ada orang nggak bisa mengampuni suaminya sampai mati loh. Ada. Nggak mau ngampuni istrinya sampai mati, ada. Waduh, kalau kekristenan seperti ini kan susah. Nah, kasih Allah tidak demikian. Dia mengampuni. Kasih Allah yang besar, saudara-saudaraku, memiliki beberapa implikasi penting bagi kita. Saudara-saudaraku, setelah kita mengetahui bahwa kasih Allah yang besar, ciri-ciri kasih Allah yang begitu luar biasa, lalu hubungan dengan saya itu apa? Implikasinya, makna pentingnya bagi saya itu apa? Nah, ada dua, saudara. Coba kita lihat. Yang pertama, saudara-saudaraku, kasih ini memberikan kita keselamatan. Ini yang penting, saudara. Saya ulangi lagi, saudara. Saudara tidak bisa mencari keselamatan di luar Yesus. Di dalam ajaran agama apapun juga tidak pernah menawarkan keselamatan hidup yang kekal. Saudara pergi ke gunung, kemana, ke kali atau ke got, tidak ada, saudara-saudara, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi saudara-saudaraku, implikasinya setelah kita mengetahui bahwa kasih Allah itu adalah, kasih itu memberikan kita keselamatan. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima kasih Allah, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Ini implikasinya yang pertama. Lalu yang kedua, implikasi yang kedua, saudara-saudaraku, kasih ini mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Saudara jangan mengaku diri sebagai orang Kristen kalau saudara belum mengasihi orang lain. Saudara jangan mengaku bahwa saudara anggota gereja Isa Al-Masih kalau saudara tidak pernah melakukan pekerjaan atau perintah firman Tuhan untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudaraku, jika saudara sudah menerima kasih Allah, saudara harus mengasihi orang lain. Kasih kita harus kita pancarkan. Dan kasih itu haruslah seperti kasih Allah kepada kita, yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Jadi saudara-saudaraku, apa artinya Yohanes 3 ayat 16? Ini berarti bahwa Allah itu kasihnya sangat besar, sangat luar biasa. Dan kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, inilah kasih yang menyelamatkan, yang merubah hidup saudara dan saya. Kasih yang besar ini, saudara-saudaraku, adalah dasar dari iman Kristen kita. Ini adalah power, ini adalah kekuatan yang mengubah hidup dan memberi pengharapan bagi saudara di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita bersyukur kita mengenal kasih Allah itu. Dan hari ini kasih Allah ada di dalam hati saudara. Saudara-saudaraku, yang kedua, fakta besar yang kedua, selain kasih Allah yang besar, adalah kasih Allah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, Yesus Kristus anak tunggal Allah. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kematian Yesus adalah bukti dari kasih Allah yang besar itu kepada kita. Sebab itu, saudara-saudaraku, implikasinya sama dengan implikasi yang pertama tadi. Aplikasinya itu sama dengan aplikasi yang ke satu tadi, yaitu kasih Allah memberikan kita keselamatan. Lalu saudara-saudara, kasih Allah itu mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Jika kita menerima kasih Allah, jikalau kita menerima kasih Allah, maka kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu, mantumu, cucumu, tetanggamu, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunjukkan kasih Kristus. Ketika mereka melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Marilah kita hidup dalam kasih Allah itu, dan kita belajar untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudaraku, ada lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan LPP dari Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2021 itu melakukan survei kepada 600 responden yang merupakan mahasiswa Kristen di seluruh Indonesia. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Kristen Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang kasih Allah. Nah, saya beritahu saudara,
Hanya paham aja belum cukup. Tapi kita lanjutkan. Mereka menyadari bahwa kasih Allah adalah kasih Allah yang tidak bersyarat. Dan yang diberikan kepada semua orang tanpa memandang kondisi mereka. Mereka juga merasakan kasih Allah dalam hidup mereka melalui berbagai macam-macam cara. Dan mereka berusaha, berkomitmen untuk mewujudkan kasih Allah dalam hidup mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memanifestasikan, mengaplikasikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Maukah saudara? Kalau nggak mau, kita selesai. Tentu mau, saudara. Nah, caranya gimana? Ada 3, secara cepat saja. Saudara-saudaraku, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Ini yang penting, saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita dapat menerima kasih Allah. Kalau saudara mau menerima kasih Allah, lalu tidak mau percaya Yesus, tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Kasih Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga kita boleh menerima kasih Allah dan diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Saudara-saudaraku, saya berdoa agar kita semua itu benar-benar menjadi orang percaya. Bukan orang yang ikut-ikutan, saudara. Hari ini banyak orang ke gereja itu ikut-ikutan, tapi belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Saya tidak tahu, saudara. Tapi saya berdoa, saudara ada orang yang setia ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, ada 4 macam manusia ya di dalam dunia ini. Macam yang pertama, saudara-saudaraku, adalah orang yang hidup tanpa Kristus. Mati tanpa Kristus. Wah, ini banyak sekali, saudara, di luar sana. Hidupnya sengaja menolak Yesus. Mereka melakukan perbuatan dosa. Tiap pagi sampai malam mereka melakukan kejahatan. Hidupnya hanya untuk foya-foya. Hidupnya hanya untuk kesenangan pribadi. Hidupnya berantakan, amburadul. Nah, hidupnya tanpa Kristus. Tapi mati enggak? Mati, saudara. Semua itu akan mati, toh. Apalagi COVID kemarin, saudara-saudaraku, orang yang sehat-sehat, segar-segar, orang kaya, udah jadi donatur gereja, tiba-tiba mati. Kaget semua. Gereja bingung, siapa yang kasih uang nanti? Nggak usah bingung, itu rencana Tuhan kok, ya. Saya mau tunjukkan bahwa semua akan mati. Orang kaya kan nggak mau mati. Dia berdoa nggak mungkin, Tuhan panggil aku. Enggak, karena dia kaya. Dia masih mau mati. Tapi mati nggak? Mati. Orang yang minta mati nggak mati-mati. Sini nggak ada yang minta mati, ya. Nggak mati-mati nanti, ya. Bayangkan, saudara, hidup tanpa Kristus, mati tanpa Kristus. Ini yang pertama, ya. Nanti saudara mau pilih yang mana terserah. Orang yang hidup tanpa Kristus. Yang kedua, mati dalam Kristus. Nah, pilih mana, yang pertama atau yang kedua? Kedua, ya. Waduh, enak ya, nyimut sekali. Hidupnya buat dosa, buat kejahatan. Hero, pulangnya malam-malam, tidurnya enggak karuan. Mati naik surga. Kira-kira bisa nggak? Ada tulisan, ya, di bajunya. Kadang-kadang saya menemukan ketika di jalan, masa muda hidupnya foya-foya, waktu tua kaya raya, mati naik surga. Saya mau tambah sebenarnya, kalau bisa. Nggak bisa. Saudara-saudara, nggak bisa. Tapi ini bisa terjadi nggak? Orang yang hidup tanpa Kristus, mati dalam Kristus. Bisa terjadi. Tapi ini per kasus. Hati-hati, saudara. Saya kasih contoh orang yang hidup tanpa Kristus, mati dalam Kristus. Yaitu orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika Yesus disalib. Sebelah kanan. Dia lihat Yesus menderita, dia juga menderita. Wah, dia melihat Yesus kepanasan, dia juga kepanasan. Dia melihat Yesus, waduh, tenang, dia nggak bisa tenang. Nah, karena dia memang manusia biasa. Tapi dia bersyukur, Tuhan kasih anugerah bagi dia. Dia ngomong sama Yesus, sus, bukan panggil suster loh, ya. Ya, jikalau engkau anak Allah, iya, ada, ya. Jangan lupa aku, ya. Ojo lali, yo. Nang aku, katanya. Ojo lali, jangan lupa dengan saya.
Wah, ketika Yesus dengar perkataan itu dari orang yang disalibkan sebelah kanan, lalu Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Otomatis diselamatkan. Nah, yang sebelah kiri sudah mewakili saudara itu. Ngenyek. Yesus yang ngenyek. Hati-hati loh ngenyek Yesus. Hukumannya berat loh. Ngenyek Yesus, ngenyek pendeta, apalagi itu mati cepat itu. Makanya jangan ngenyek pendeta ya. Saudara-saudaraku, ngenyek Yesus. Kalau kamu anak-anak, sekarang turun loh. Kita ini lagi tersiksa, kita lagi kepanasan. Kalau malam kedinginan, kita ini kelaparan. Oh, keluar darah dari kepala sampai kaki, kita ini susah. Ayo cepat turun. Kalau kamu anak raja yang datang untuk memerintah Israel, Yesus nggak reken. Kalau orang marah-marah sama Tuhan, Tuhan kadang-kadang nggak reken. Ngapain direken? Nah, yang baik-baik saja yang direken ya. Makanya jangan suka mengeluh, yang bersungut-sungut ya. Di sini nggak ada ya, nggak mengaku maksud saya. Nah, ini berkas ya, anugerah. Memang Tuhan kasih anugerah kepada orang-orang tertentu dan tidak semua. Ya, kan? Yang ketiga, orang yang hidup dalam Kristus mati tanpa Kristus. Wah, ini gawat ini ya. Wah, masa mudanya pelayanan main musik. Masa pulanannya mimpin pujian, wah singer, khotbah, wah pelayanan macam-macam, melayani, jadi guru sekolah minggu dan lain-lain sebagainya, jadi penatua. Waduh, nggak tahu suatu hari, suatu ketika, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba nggak ke gereja. Waduh, pendetanya bingung, nggak ada apa-apa kok nggak ke gereja orang ini ya. Biasanya kalau Anda tidak ke gereja, yang sulit yang mikir itu pendetamu. Makanya jangan kasih pikiran seperti itu. Rajin-rajin ke gereja supaya tidak mati muda pendeta. Kepikiran, pikir itu tidak enak loh. Saya seperti ini. Kalau ada jemaat saya nggak datang, saya dibawa dalam pikiran terus. Kenapa tidak ke gereja ya? Ciao tiba-tiba. Tiba-tiba, Pak, saya resign. Loh, ke gereja kok bisa resign? Memangnya pekerjaan. Banyak loh seperti itu. Jangan-jangan siap-siap resign ya di sini. Ada yang tidak boleh ya. Memangnya pekerjaan, ngomongin, diapain, aduh susah sekali karena sudah keras kepala. Nah, kalau punya jemaat keras kepala, aduh susah sekali pendetanya. Sebab itu jangan keras kepala ya, jemaat di sini. Bikin pendetanya susah, makanya juga nggak enak nanti pendetanya. Akhirnya kurus dan mati cepat. Saya tidak doakan ya, mati kan kehendak Tuhan. Ya nggak usah takut mati. Lalu saudara-saudaraku, dia kecewa, nggak ke gereja lagi. Masa mudanya aktif, tapi suatu hari tertentu nggak tahu kenapa dia tidak ke gereja lagi. Dia ngomong nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada Yesus-Yesusan, nggak ada Kristen-Kristenan. Sampai matinya pun nggak mau ke gereja. Nah, ini saudara-saudara, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang kecewa dengan gereja, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama pendeta. Parah lagi kecewa sama Tuhan, nggak ke gereja lagi. Nah, ini kira-kira ada nggak orang ini? Ya, yang sudah pergilah, biarin, jangan didoakan lagi. Tetapi doakan dia percaya Tuhan berada di gereja lain. Yang terakhir, orang yang hidup dalam Kristus mati dalam Kristus. Alkitab mengatakan orang ini disebut berbahagia. Saya percaya orang ini ada di tempat ini semuanya. Saudara-saudaraku, jadi harus setia ikut Tuhan. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, kita harus mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Saudara-saudaraku, kasih kita kepada orang lain haruslah seperti kasih Allah kepada kita. Contoh yang paling gampang adalah Mother Teresa. Saudara-saudaraku, Mother Teresa, saudara-saudaraku, dia adalah orang yang melakukan atau mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Salah satu Mother Teresa mendirikan Missionaries of Charity, yaitu sebuah organisasi yang menyediakan perawatan bagi orang miskin, orang sakit, dan orang yang sekarat. Nah, Mother Teresa melayani orang-orang yang paling miskin dan terpinggirkan di India, termasuk orang-orang sakit kusta, orang yang sekarat, orang yang ditinggalkan oleh keluarga mereka, dan dia melayani mereka tanpa imbalan apapun. Hebat ya saudara ya. Mother Teresa percaya bahwa setiap orang, bahkan yang paling miskin dan terpinggirkan, layak untuk dicintai dan dihargai. Dia menunjukkan kasihnya
kepada orang lain melalui kata-kata dan perbuatan. Ingat, melalui kata-kata dan perbuatan. Bukan hanya kata-kata, tapi tanpa perbuatan. Itu namanya NATO. No action, talk only. Ngomong talk. Di gereja kan sekarang banyak orang ngomong talk. Waduh, kalau waktu rapat, wih, hebat sekali. Setelah mau lakukan, enggak ada yang lakukan. Nah, itu namanya NATO. Di sini enggak ada. Enggak mengaku. Dan salah satu Maria Teresa, dia menemukan seorang wanita yang sekarat di jalan suatu hari. Wanita ini sakit, kurus, saudara. Maria Teresa membawa wanita ini ke rumah sakit dan merawatnya sampai wanita ini meninggal dunia. Ini yang dilakukan oleh Maria Teresa. Suatu kali Maria Teresa mengunjungi panti asuhan. Dia melihat panti asuhan itu banyak orang sakit kusta. Panti asuhan itu kotor sekali, bau sekali. Maria Teresa lalu setelah sampai di sana, dia membersihkan semua ruangan dan dia merawat orang sakit kusta. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku, orang kusta merasa diberkati oleh Tuhan. Karena Maria Teresa merawatnya dengan kasih dan penuh kasih. Suatu hari, saudara-saudaraku, Maria Teresa juga mengunjungi penjara. Dia berbicara kepada orang-orang di penjara tentang kasih Allah. Dia menawarkan pengampunan. Dan para narapidana sangat tersentuh oleh kasih Maria Teresa. Saudara-saudaraku, Maria Teresa menunjukkan kasih tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan ini ada kekuatan. Ini ada kekuatan yang mengubah dunia. Saudara-saudaraku, ia menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihinya. Kisah Maria Teresa menunjukkan bahwa kita semua dapat berbuat perbedaan di dunia ini dengan menunjukkan kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Kita juga dapat mengasihi orang yang kita tidak kenal, seperti orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita lakukan itu. Nah, ketika kita mengasihi orang lain dengan kasih yang tanpa syarat dan tanpa pamrih, kita dapat merubah dunia di sekitar kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, kita harus menjadi saksi kasih Allah kepada dunia. Saudara-saudaraku, kita harus menunjukkan kasih Allah kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Sebab itu jangan menjadi orang Kristen yang pasif, yang nggak bisa lakukan apa-apa, yang hanya tinggal mati saja. Nggak boleh. Hari ini banyak gereja yang imannya mati. Nah, kita harus bangkit. Kita harus bersaksi. Karena apa, saudara? Orang yang berakar dalam Kristus itu harus bersaksi, memberitakan kesaksian, memberitakan kasih Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita hidup dalam kasih Allah dan menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, contoh, saya kasih contoh. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Sung. Saudara-saudaraku, John Sung adalah seorang penginjil Tiongkok yang hidup pada abad ke-20. Ia dikenal dalam kehidupannya karena pelayanannya yang penuh kasih Allah. Nah, saudara-saudaraku, John Sung lahir di Hinghua, Tiongkok pada tahun 1901. Ia berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan. Nah, setelah lulus sekolah menengah, ia melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Di Amerika dia menjadi seorang Kristen yang taat, walaupun dia sempat mengalami goncangan iman yang cukup parah. Tetapi setelah dia lulus, dia seorang yang hebat, saudara ya, hebat. Dia dapat mungkin summa cum laude gitu ya. Saudara-saudaraku, setelah itu dia kembali ke China, di Tiongkok. Dan John Sung mengabdikan hidupnya sebagai pelayan. Dia menjadi seorang penginjil. Dia mengadakan kebangunan rohani di seluruh Tiongkok dan jutaan orang bertobat datang kepada Yesus. Nah, John Sung ini juga pernah datang ke Indonesia, di Surabaya dan di beberapa kota penting di Indonesia. Nah, saudara-saudaraku, John Sung adalah seorang pengkhotbah yang berapi-api dan penuh kuasa. Dia seorang penulis yang produktif. Dia menulis banyak buku dan artikel tentang kehidupan orang Kristen. Saudara-saudaraku, John Sung ini dikenal karena kasihnya yang begitu besar kepada Allah dan kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Ia sering mengadakan KKR. Dia sering mengadakan kebangunan rohani dan dia disebut obor Allah di Asia. Nah, saudara-saudaraku, suatu hari John Sung sedang mengadakan kebangunan rohani
di sebuah desa di China. Tiba-tiba saudara-saudaraku ada seorang pria yang sangat menentang kekristenan hadir dalam acara itu hanya untuk mengganggu acara kebangunan rohani. Loh, datang ke bangunan bukan mendengarkan firman Tuhan, untuk ganggu. Saudara-saudaraku, pria itu berdiri di depan kerumunan, lalu dia berteriak, kekristenan adalah agama palsu. Yesus Kristus adalah seorang penipu. Saudara-saudaraku, bisa saudara bayangkan kalau saya khotbah tiba-tiba Anda berdiri dan berkata seperti itu. Kira-kira baiknya tindakanku apa ya? Suruh pulang, kasih uang pulang gitu, atau dibiarin teriak-teriak terus. Nah, saudara-saudaraku, tapi apa yang terjadi? John Sung ini tidak terprovokasi dengan kata-kata pria itu. Dia terus berbicara tentang kasih Allah dan penuh semangat. Dia ngomong sama orang yang teriak itu, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mencintai Anda, kata John Sung. Dia mengampuni dosa-dosa Anda dan memberikan Anda hidup yang kekal. Pria itu semakin marah. Dia mulai melempar batu ke arah John Sung. Namun John Sung tidak marah. Dia tetap tenang dan terus berbicara tentang kasih Allah. Akhirnya pria itu tergerak oleh kasih Allah. Dia berhenti melempar batu dan mulai mendengarkan khotbah John Sung. John Sung memberitakan Injil kepada pria itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pria itu bertobat dan percaya Yesus. Bayangkan kalau John Sung seperti saya, ngusir saudara. Ini orang tidak bertobat nanti. Pulangnya bisa dicegat, diajak ke lapangan yang luas untuk berantem di sana. Kan caukau, kan celaka. Tapi John Sung tidak demikian. John Sung memberitakan Injil kepada pria itu dan dia bertobat. Pria itu berkata kepada John Sung, saya pikir saya membenci Anda, tapi saya tidak bisa. Anda itu terlalu penuh kasih. John Sung tersenyum dan berkata, itulah kasih Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa kasih Allah begitu luar biasa, mengubah hati orang yang sangat keras sekalipun. Saya punya jemaat saudara, hatinya sangat keras sekali, tapi bersyukur dia bertobat saudara. Namanya saya sebut saja saudara, karena ini namanya unik. Namanya Ijen. Ijen itu artinya apa? Sendirian. Bayangkan di rumah itu dia tidak punya saudara. Papa mamanya itu sudah mati. Di rumah dia tinggal sendirian. Bayangkan, tidak punya sungti, jeme, nggak punya saudara. Dia ini dibesarkan dalam lingkungan yang sangat keras, sangat kaku. Tapi dia setelah dewasa dia jadi guru Mandarin, Chung. Waduh, murid-muridnya sering lapor ke saya ketika dia jadi jemaat saya. Ini Ijen ini, ya sudah kurang aja tidak panggil guru lagi. Keras. Kita tahu bahwa guru ini terkenal killer. Kalau muridnya nggak dengar, wah dipanggil, dipukul di depan itu. Zaman dulu kan begitu ya. Sekarang mana boleh. Dipelototin aja, dilaporin sama polisi. Tapi saudara-saudara, orang yang keras kaku ini bertobat. Saking kakunya saudara-saudara, kalau orang mau berkhotbah di depan dia, itu keringatan. Ada mahasiswa praktek dari sekolah teologi datang di praktek tempat saya. Waktu mau maju khotbah di persekutuan doa, itu keringatnya itu bercucuran seperti biji jagung itu saudara. Saya lihat, waduh, saya guyu aja. Nah ini rasain udah mati saya. Ini namanya praktek. Saudara-saudaraku, keras. Pendeta yang baptis dia nggak mau pendeta yang muda, tapi pendeta yang di atas usianya dia. Katekisasi juga begitu. Tapi jemaat ini hebat, luar biasa. Dia sangat dekat dengan saya. Waktu matinya yang dicari selain Tuhan Yesus adalah saya. Loh, saya dicari waktu itu, saya di jalan sampai miss call itu sampai 20-30 kali ini. Saya lihat, kenapa ya? Saya telepon ulang, cepat datang ke rumah sakit. Langsung saya masuk ke rumah sakit. Dia usir yang lain, dia mau bicara dengan saya. Top. Waktu ngomong-ngomong, belum selesai, istrinya masuk. Itu udah buyar sudah. Saya pikir mau bagi warisan. Terus buyar sudah. Acaranya tidak jadi saudara. Tapi selama dia hidup, setelah dia bertobat, dia jadi donatur bagi gerejaku. Saya
bicara, kadang-kadang saya melamun sendiri. Kok cepat mati orang ini ya? Kalau ada dia tambah bagus sebenarnya. Yang nggak pernah sumbang nggak mati-mati, yang sumbang mati. Ini cara pikir saya, jangan ikut loh ya. Ini dosa. Jangan ikut saya berpikir. Cara berpikir saya dengan cara Tuhan beda. Tapi Tuhan juga pakai kita semua. Ya, jangan khawatir saudara ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kasih Allah kepada orang lain, orang yang keras hatinya akan menjadi lembut. Ketika kita hidup dalam kasih Allah dan menjadi saksi kasihnya kepada dunia, kita dapat merubah orang di sekitar kita. Kita dapat merubah rumah tangga kita. Kita dapat merubah keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan bahkan bangsa, dan bahkan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Johnson meninggal pada usia ke-43 tahun. Muda sekali saudara-saudaraku. Namun warisannya terus hidup saudara. Teladannya menginspirasi banyak orang dalam hidup dalam kasih Allah dan menjadi saksinya. Saudara-saudaraku, Johnson adalah tokoh yang nyata. Dan dari orang yang hidup dalam kasih Allah, menjadi saksi bagi dunia ini. Ini adalah teladan bagi kita. Saudara-saudaraku, John Calvin berkata demikian. Kasih Allah adalah sumber segala kebaikan. Dan itu adalah dasar dari keselamatan kita. Kasih Allah adalah apa yang menggerakkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Dan itu adalah apa yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Kasih Allah juga adalah apa yang akan kita alami sepenuhnya di sorga. Oh saudara, kalimat ini luar biasa. Saya berdoa supaya saudara diubah oleh Tuhan. Saudara hidup dalam kasih Tuhan. Saudara hidup mengasihi orang lain. Saudara hidup terus memberitakan Injil, mengabarkan kabar gembira dan menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana tanggapan saudara tentang kasih Allah? Itu sangat menentukan bagaimana kadar iman saudara. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Musik memainkan lagu ini sementara kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah berhenti disampaikan, tetapi Roh Allah terus berbicara kepada kita di dalam kasih-Nya. Mari kita merenungkan bagaimana hidup saudara, hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita review kembali, kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan datanglah kepada Dia untuk mengambil satu tindakan, satu komitmen untuk lebih mengasihi orang lain, untuk melaksanakan firman Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan. Haleluya. Kau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Musik dimainkan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menerima firman-Mu. Kami menaruh firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kasih-Mu dapat bekerja secara dahsyat di dalam hati kami masing-masing. Kami ingin mengalami kasih-Mu, dan melalui kasih-Mu kami akan berikan kepada orang lain di sekitar kami. Melalui kasih-Mu kami akan bersaksi tentang kasih-Mu yang besar, dengan memberikan kami Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang datang mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Kami berjanji di hadapan Engkau Tuhan, kami ingin mengambil komitmen untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dan dengan segenap perbuatan kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami, ubah hidup kami,
sehingga kami dapat mengubah orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati kami, agar hidup kami berdampak, bermanfaat bagi orang-orang yang kami temui, siapapun juga, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam masyarakat, di dalam lingkungan. Ketika kami ada, mereka bukan melihat kami, tapi melihat Yesus. Melihat Yesus yang terpancar dalam hati kami, dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu, untuk pengorbanan-Mu melalui putra-Mu yang tunggal bagi kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Malam ini kita mendapatkan berkat kasih yang tak bersyarat, kasih Tuhan yang tak terbatas, kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah menebus dosa Bapak Ibu dan saya, dan yang telah memberi keselamatan kita semua. Amin. Kami mewakili majelis dan jemaat GIA Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Luh Cinti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.